Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid DPRD Malioboro beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati alim ulama, tuan-tuan guru-guru saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang berada di masjid ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puja dan syukur marilah senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebihnya lagi nikmat iman dan Islam. Kata Allah, tidak ada satupun orang yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan ada satu orang pun yang mampu untuk menghitung nikmat Allah. Kendati pun dia seorang profesor, walaupun dia seorang doktor, seorang ilmuwan matematika pun tak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Kita analogikan, telah kita jadikan air yang ada di lautan di seluruh dunia ini kita jadikan sebagai tintanya, dan ranting-ranting yang ada di pepohonan dunia ini kita jadikan sebagai penanya, dan dedaunan-dedaunan yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai tulisannya, sebagai bukunya. Niscaya tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Kita sebagai hamba yang dhaif hanyalah senantiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan duka maupun suka, baik dalam keadaan bahagia maupun sedih. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minaz zulumati ilal nur aw ila siratal mustaqim. Maka dari itu Nabi Muhammad salah satu diutus di muka bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu semoga kita memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Yang menjadi contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Idza mata 'inda adam yanqata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun zariyah aw 'ilmun yantafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kendatinya hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita ini tidaklah lama. Hidup kita ini hanyalah sementara yang hanya menunggu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan ini, belum tentu Allah sampaikan pula lah kita di Ramadan yang akan datang. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Niscaya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpulang ke rahmatullah, semua amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini akan terputus. Tidak bisa kita lagi melaksanakan salat fardu 5 waktu dalam sehari. Tidak bisa lagi kita naik haji tiap tahun. Tidak bisa lagi kita umrah tiap bulan bagi yang banyak rezekinya. Terputus semua amal ibadah itu.
hanya 3 hal lah yang akan tinggal menemani kita di alam kubur Bapak Ibu. Secinta-cintanya anak, tak akan mau dia tinggal di kuburan itu, di atas kuburan itu sampai ketika malam hari. Secinta-cintanya suami, secinta-cintanya istri yang katanya mau sehidup dan semati, tak akan mau bersama kita tidur di dalam kuburan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang senantiasa tidak terputus. Apa itu? Sedekahun jariyah. Semasa hidup kita Allah titipkan harta kepada kita Bapak Ibu. Senantiasa harta itu adalah sebuah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, beribu kali sayang, manusia ini sama seperti anak-anak. Ketika dititipkan mainan dia bahagia, tapi kita lihat anak-anak yang kita berikan mainan, kita ambil, kita rampas mainan tersebut, niscaya ia akan menangis. Begitulah kita manusia ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kita cintai, istri kita yang kita cintai, istri suami kita yang kita sayangi, bisa yang dipanggil oleh Allah, kita menangis. Tapi bukanlah itu yang harusnya kita lakukan. Senantiasa kita menyiapkan apa yang perlu menjadi persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah titipkan kepada kita, uang 100.000 bisa bermanfaat jika kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Al-Quran itu mereka hafal, Al-Quran itu mereka baca. Rusak Al-Qurannya, tapi Al-Quran itu berada di pikiran mereka, maka senantiasa itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, aku telah melihat bagaimana azab kubur itu, aku telah mendengar bagaimana azab kubur itu. Kembalikanlah ya Allah ke dalam bumi ini. Kembalikanlah ya Allah aku ke bumi. Untuk apa? Amal soleh, untuk beramal soleh. Makanya di bulan suci Ramadan ini Allah titipkan ruh kepada kita. Allah titipkan lagi kita untuk beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allah titipkan rezeki kita, maka investasikanlah rezeki kita itu untuk amal sedekah jariyah. Duit 100.000 kita belikan 1 sak semen, kita kasih ke masjid yang membutuhkan. Selagi masjid itu digunakan untuk beribadah, kendati berpisahnya ruh jasad manusia itu, masuk dia ke dalam kuburan, masjid itu digunakan untuk beribadah, senantiasa amalnya, pahalanya akan terus mengalir kepada si mayit. Tak percaya, coba kita mati duluan, kan begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh Ustaz, tak sampai pahalanya. Oh Ustaz, tak sampai pahala orang yang bersedekah ke muka bumi ini. Boleh dicoba. Mati duluan, kami yang kirimkan sedekahnya. Nanti kalau misalnya tak sampai, WA grupkan, kan gitu Bapak. Nah, jadi sedekah yang diberikan kepada orang yang hidup, kepada orang yang meninggal itu sampai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang guru mengaji, dia mengajarkan huruf demi huruf, alif, ba, ta, jim sampai akhir. Itulah senantiasa yang akan menolongnya nanti di alam kubur. Bapak Ibu ya Allah dirahmati, maka dari itu ketika kita memiliki ilmu, baik itu ilmu dunia yang bermanfaat untuk dunia, ilmu akhirat khususnya mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sholat, mengajarkan kepada saudara-saudara kita bagaimana membayar zakat, mengajarkan kepada saudara-saudara kita bagaimana kemuliaan di bulan Ramadan, bagaimana kita sebagai seorang mukmin yang beriman, kita ajarkan ilmu tersebut. Itulah yang akan mengalir kepada kita dan itulah yang akan menemani kita. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh kendati tidak ada satu orang ayah dan satu orang ibu pun tak menginginkan anaknya yang soleh. Tapi sayang, beribu kali sayang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang panti jompo. Kenapa ada panti jompo? Berarti ada anak yang tidak dan anak yang tidak soleh dan soleha. Kendatinya seorang ayah, seorang ibu bisa membesarkan 10 orang anak, bahkan menyekolahkannya sampai tingkat S1, S2, bahkan menjadi profesor. Tapi sayang, beribu kali sayang, ketika seorang ayah dan seorang ibu sedang sakit, 10 orang anak tadi saling menuduh, saling sorong-menyorong untuk mengasuh ibunya. Maka dari itu sangat disayangkan dan kita sangat pilu dan sangat sedih ketika melihat orang tua yang berada di jalanan sana. Maka dari itu anak yang soleh dan soleha adalah senantiasa ketika orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah, orang tuanya sudah berada di alam kubur yang gelap gulita tanpa ada seorang pun yang mau menemaninya,
anaknya mengangkatkan tangan di muka bumi ini seraya membacakan doa, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, dalam hati lubuk hati yang paling dalam Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu kembali ke rahmatullah, anak Bapak Ibu lah yang menyolatkannya, yang mengkafaninya, yang menguburkannya pula lah. Ayah saya hanya seorang nelayan di daerah kota Medan sana Bapak Ibu. Apa dibilang, pergi kau jauh belajar ke sana, tapi satu hal yang kau ingat, tidak akan saya izinkan jasad saya ini disentuh oleh orang ulama pun kecuali anak saya sendiri. Kenapa dengan demikian? Ketika sentuhan seorang anak, ketika ayahnya sudah berpulang ke rahmatullah, baru dicabut oleh malaikat Israel ketika anaknya yang memegang, anaknya yang memandikan, maka elusan itu sangatlah lembut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesimpulan pada malam hari ini adalah senantiasa amal ibadah yang tidak terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah 3. Kita berikan sedekah, ada ilmu kita ajarkan, ada anak yang soleh, kita senantiasa kita ingatkan untuk mendoakan kita nanti setelah tiada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah. Ada pepatah Melayu mengatakan, kalau pedang melukai hati masih ada, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat tak dicari, boleh dibuat status. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.